Lanjut ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau yang namanya research, Bu Neneng, jadi bukan apa yang kita inginkan, Bu. Kalau yang kita inginkan mah bukan penelitian, tapi itu mah bagaimana menyalurkan hobi gitu. Ya. Kalau research itu peneliti itu mengamati, peneliti itu melakukan wawancara, mengambil data, mengolah dan menganalisis gitu. Persoalan ini kemudian mau diterapkan atau tidak lain cerita. Kalau dalam penelitian, yang penting kita sudah melakukan sesuatu, memberikan kontribusi bahwa ketika ada masalah seperti ini loh hasil riset saya seperti itu. Nah, saya melihat kalau ibu ingin menerapkan itu, kalau Anda memang punya background, contoh ya, punya background pesantren atau bisa ngaji kitab kuning dan lain-lain, kenapa tidak kemudian Anda mengkaji tentang konsep ihsan dari kitab, tadi disebutkan di situ kitab Al-Ihya'u Ulumuddin ya, kitabnya. Coba Ibu tawarkan tentang apa itu konsep ihsan. Coba Ibu, maksudnya gini, coba Ibu buktikan pada saya atau pada pembaca bahwa solusi terhadap persoalan kenakalan remaja itu adalah ketika lembaga pendidikan menerapkan konsep ihsan. Tapi dengan catatan, Ibu harus secara literal, secara literatur bisa menguatkan semua itu. Termasuk apakah dalam Quran itu ada tentang pendidikan ihsan? Bentuknya seperti apa? Atau bentuknya kayak gimana aja? Nah, berarti kalau begitu penelitiannya nanti Ibu penelitiannya library research, Bu. Kajian pustaka. Kajian pustaka. Jadi Ibu melahirkan konsep ihsan apa? Contoh gini. Ibu mau ngambil konsep ihsan dari Al-Quran surat apa, ayat apa? Bisa. Jadi eh, apa sebutnya tuh konsep ihsan berdasar konsep ihsan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menerapkan Quran surat anu ayat anu. Nah, kan bisa, Bu, gitu. Cuma ihsannya dulu apa? Kemudian Ya. kenapa harus ihsan? Ada apa dengan ihsan? Kenapa bukan aris? Kan gitu. Anu nyaho pasti seri dah. Anu teu apa mah cicing, udah biasanya cicing gitu. Kan ihsan, Jangan sampai, jangan sampai. ya ini mah ihsan sanes aris kan gitu dibilangin ya. Kasihan tuh teman saya yang namanya Aris tuh dibenci sekarang, aduh, dihujat netizen itu se-Indonesia, ampun. Yang Ya, Bu Neneng ya. Saya mau tanya, Bu Neneng backgroundnya pesantren nggak? pesantren sebentar, Pak. Tidak Ya, mendalam. ya tinggal didalami aja, Bu. Kalau mau, kalau mau tentang itu gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan Ibu Iya. tertarik bagaimana melihat perkembangan siswa dengan cara melakukan studi fenomenologi itu bisa. Sebetulnya penelitian itu tidak sulit sih menurut saya mah. Tinggal Anda itu perlu perlu tempat di mana Anda bisa mencurahkan apa yang Anda ingin teliti gitu aja. Contoh di sini seperti tadi Bu Neneng bukan pengajar atau bukan pendidik, tidak ada di lembaga pendidikan formal, tapi kuliah S2. Berarti kan fokusnya saya mah lebih senang di keluarga Pak, di mana saya pernah punya mahasiswa bimbingan saya itu melakukan riset gimana coba Bu, percaya nggak? Risetnya adalah Gimana? tentang pendidikan homeschooling di apa, apa implementasi pendidikan homeschooling berbasis pendidikan agama Islam untuk apa ada orang tua yang tiga anaknya itu tidak sekolah Bu, tapi homeschooling. Tapi anaknya itu bisa nulis buku sampai ada lima, ada enam, nulis cerpen, pokoknya produktif banget. Eh, si Keren. keluarganya itu ada di daerah Parung Kuda apa Kelapa Nunggal ya, pokoknya ada deh. Itu penelitiannya fenomenologi, hanya hanya meneliti keluarga itu aja, jadi bercerita keluarganya. Itu disebut dengan penelitian fenomenologi. Kualitatif bentuknya fenomenologi. Jadi banyak mengkaji tentang pengalaman, penghayatan seseorang terhadap sesuatu. Gitu. Dia si si mahasiswa bimbingan saya itu dia nggak bukan guru, tapi dia mencari risetnya tentang apa? Dia nanti satu keluarga diteliti.
Dia wawancara kepada istri, kepada suami, kepada anak. Maksudnya si ibu, si ayah, sama anaknya. Itu diwawancara aja. Apa yang dia lakukan, apa yang dia temukan, apa yang menjadi kesalahan. Sampai ketemu, oh ternyata begini loh. Homeschooling yang dilakukan, dan itu ternyata anak yang sekolah inklusi itu ijazah kan gampang Bu, tinggal ikutan paket selesai. Ya, paket C dapat SMA, paket B dapat SMP kan gitu. Dan yang paling penting dia bisa bertahan hidup dan dia bisa mencari uang dengan ketika punya kemampuan seperti itu, Iya. kan luar biasa. Itu bisa diteliti Bu, bisa diteliti. Ibu meneliti keluarga yang menurut ibu ini anaknya soleh, bager, tapi keluarganya miskin. Kok bisa ya? Coba saya ingin riset deh. Nah, itu gitu riset Bu. No aneh-aneh gitu loh, no aheng-aheng. Ulah nu hese mah entong lah, capek Bu kebejaan we. Nunggu geus ge sok tara beres teh kuliahna. Siap-siap baik Bapak. Terima kasih atas Ah, masukannya. kira-kira nanti saya bisa minta ini lagi ya, apa hasil risetnya ya, minimal penjelasan tambahannya Bu. Contoh Baik, Ibu baik. sekarang saya arahkan tadi seperti itu. Nah, kira-kira nanti mau seperti apa gitu untuk apa? Untuk revisinya. Itu harus disampaikan juga ya. Baik, baik. Siap. Terima Oke, kasih. ini masih ada beberapa lagi yang belum, tapi kayaknya kita lanjut ke minggu depan aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang belum. Nanti tolong di list Kosma yang sudah saya paparkan barusan siapa saja. Tapi intinya begitu. Sebelum nanti saya olah lagi yang tadi, coba pakai ChatGPT ngobrol-ngobrol gitu ya. Baca buku-bukunya gitu. Atau perlu saya kirimkan buku-buku Medlit lagi? Bisi aya anu henteu nge-save gitu karena HP-na gentos karena iPhone 15 gitu. Oke, saya kirim. Sok aja jadi alasan, wah HP saya ganti jadi semua datanya hilang gitu. Sok saya kirim lagi nah. Ya. Oke, saya tadi dari jam berapa? Dari jam 7.30 ya? Pak, jam 8 ya? Jam Jam 8.30. 8 berapa ya? Ya. Sudah 1,5 jam ya, kurang lebih. Iya. Oke, karena memang jatah saya 1,5 jam dan Bapak Ibu juga 1,5 jam dengan saya. Dipastikan saya tidak men-skip semuanya karena saya semua membahas tentang apa yang Bapak Ibu sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan coba bahas lagi yang lain. Tapi saya minta nih model Pak Acep, Bu Dewi, Bu Lili, Bu Neneng, Pak Eko, Bu Alvina, tolong tulis di grup revisinya mau apa judulnya setelah saya tadi menjelaskan pakai ChatGPT. Kemudian Anda mau kuantitatif atau kualitatif, itu juga tolong dibahas, dibaca. Oke. Kemudian Tapi siap-siap untuk mencari referensi-referensinya, lalu nanti menyusun latar belakang dan bikin proposal. Gimana Bu Dewi? Tapi mohon maaf, Bapak, apakah nanti hasil revisinya cukup satu judul saja? Kan Satu kalau aja, kemarin satu aja, satu ya. satu. Tidak. Kalau sudah kan ada apa ya? Ada ada seleksi, kemudian ada pilihan. Nah, pilihannya sudah satu saja, ya. Oke, Baik. Oke. oke. Minggu depan yang belum saya paparkan, insya Allah minggu depan kita paparkan. Tapi kalau nanti yang belum-belum nih, Bu Nurlasari, Bu Rita, siapa, Bu Rustini, Bu Siti, Pak Yudi, Pak Yedi, atau siapapun yang belum. Tapi kemudian nanti, Pak, saya kayaknya revisi, Pak. Saya pengen ini karena saya sudah menggunakan ChatGPT lah, atau Anda ngobrol sana sini, saya menemukan judul seperti ini, Pak. Anda boleh tunjukkan itu. Tidak perlu yang kemarin. Jadi artinya Anda mendapatkan hidayah dari pertemuan hari ini, kemudian mengganti judulnya sehingga judulnya jadi lebih baik. Begitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti YouTube-nya saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. simpan di YouTube saya video ini.
Nanti silakan Anda buka-buka lagi untuk menelaah ya, menelaah. Oke, terima kasih. Selamat bermalam Sabtu ya. Oke.